Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Apakah kalian melihat kejanggalan di foto-foto berikut ini? Yap, betul banget. Patung-patung Buddha tersebut banyak berdiri tanpa kepala. Kenapa? Di antara situs-situs bersejarah yang mendunia, seperti Candi Borobudur dan juga Candi Pelausan, terdapat kisah sedih nih, yang menyelimuti banyak arca Buddha. Banyak patung yang kini ditemukan tanpa kepala atau bagian tubuh penting lainnya. Seolah-olah sebagian kisah hidup yang pernah mewarnai mereka telah terpotong. Arca Buddha bukan hanya sekedar karya seni, melainkan juga jendela batin yang menampilkan sejarah dan kebijaksanaan leluhur. Kekosongan ini tidak hanya mengubah bentuk fisik arca, tetapi juga menyisakan luka mendalam dalam jiwa budaya yang kita warisi, mengajak kita untuk merenung dan mengingat betapa rapuhnya warisan yang telah diberikan oleh nenek moyang. Di video ini, kita akan telusuri kembali jejak sejarah yang penuh makna, mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan fenomena kehilangan bagian patung tersebut, serta mengenal upaya pelestarian yang dilakukan dengan sepenuh hati oleh para ahli dan masyarakat. Mari kita telusuri lebih dalam. Let's go! Sejarah arca Buddha di Indonesia. Sejak masa kejayaan Kerajaan Shailendra pada abad ke-8, arca Buddha di Indonesia menjadi bukti nyata dari peradaban yang sangat maju dalam bidang seni dan spiritualitas. Ribuan arca dipahat dengan sangat detail dan juga indah, membuktikan keterampilan luar biasa para seniman dan besarnya peran agama dalam kehidupan mereka. Selain sebagai simbol penghormatan terhadap ajaran Buddha, arca-arca ini juga merefleksikan budaya dan juga kepercayaan masyarakat yang berkembang selama berabad-abad. Di antara situs-situs bersejarah yang menyimpan kekayaan arca Buddha, Candi Borobudur menjadi contoh paling menonjol. Di kompleks candi ini, tercatat terdapat 504 arca Buddha, namun laporan dari Balai Konservasi Borobudur atau BKB mengungkapkan bahwa 248 di antaranya kini berada dalam kondisi yang tidak utuh, dengan sebagian besar mengalami kehilangan kepala, sementara yang lain juga kehilangan tangan atau bagian tubuh yang lain. Keindahan dan keunikan arca-arca ini buat banyak orang bertanya-tanya tentang bagaimana sih proses pembuatannya, bagaimana cara perawatannya dulu, dan bagaimana restorasi dilakukan dari waktu ke waktu. Kerusakan arca-arca ini juga jadi perhatian banyak ahli dan sejarawan. Beberapa teori menyebutkan bahwa faktor alam seperti cuaca, gempa, dan juga erosi menjadi penyebab utama. Tapi ada juga loh yang menduga pencurian atau bahkan intervensi pada masa pemugaran awal bisa jadi alasan kenapa banyak arca yang rusak. Meskipun banyak arca sudah tidak utuh, keberadaannya tetap luar biasa. Hal ini jadi bukti betapa hebatnya teknik pembuatan di masa lalu. Sekaligus ini jadi tantangan buat kita untuk lebih serius dalam menjaga warisan budaya ini agar tetap lestari untuk generasi yang mendatang. Penyebab hilangnya kepala patung Buddha. Ada banyak alasan kenapa kepala patung Buddha di Indonesia hilang, dan semuanya adalah kombinasi antara faktor alam dan tindakan manusia. Pertama, faktor alam dan erosi memainkan peran penting dalam proses kerusakan arca. Waktu, cuaca, dan bencana alam seperti gempa bumi menjadi kekuatan yang terus mengikis batu-batu yang rapuh. Setiap perubahan iklim dan kejadian alam ini seakan menguji ketahanan setiap patung yang telah dipahat dengan detail yang tinggi oleh para seniman di masa lalu. Proses pelapukan alam ini tidak hanya mengikis permukaan batu, melainkan juga dapat melemahkan sambungan antara kepala dan juga badan patung. Kondisi batu yang tidak stabil dan paparan elemen cuaca secara bertahap menyebabkan bagian-bagian penting, terutama kepala, menjadi longgar dan akhirnya terlepas. Di banyak situs, kehilangan bagian patung ini telah menjadi fenomena yang lumrah dan sulit dihindari. Bukan cuma alam, ulah manusia juga berperan besar dalam hilangnya kepala arca. Ada banyak kasus pencurian dan juga vandalisme di mana patung-patung ini diambil oleh kolektor barang antik atau orang yang ingin menjadikannya sebagai souvenir.
Akibatnya, nilai sejarah dan estetika arca pun semakin berkurang. Selain pencurian, ada juga kasus di mana kepala arca sengaja dipenggal untuk kepentingan tertentu. Beberapa cerita menyebutkan bahwa ada yang menjualnya untuk ritual atau kepercayaan tertentu. Di sisi lain, restorasi di masa lalu juga ikut berpengaruh. Pada zaman penjajahan Belanda, ada pemugaran yang menyebabkan kepala arca disimpan terpisah karena belum ditemukan atau belum cocok dengan badannya. Hingga kini, Balai Konservasi Borobudur terus berupaya melakukan survei dan pencocokan guna mengembalikan keutuhan setiap arca, sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan budaya yang harus terus dijaga. Studi kasus Candi Borobudur dan situs lainnya. Di Candi Borobudur, fenomena kehilangan bagian pada arca Buddha telah menjadi salah satu ciri khas yang mencuri perhatian banyak pihak. Tak hanya kepala yang hilang, beberapa patung juga kehilangan tangan atau bagian tubuh yang lain. Menurut Balai Konservasi Borobudur atau BKB, memasang kembali kepala arca itu nggak bisa sembarangan dan butuh waktu setidaknya 1 tahun per patung. Para ahli harus mencocokkan bekas patahan di tubuh arca dengan struktur batu yang tersisa supaya hasilnya terlihat alami. Menariknya, ada beberapa kepala arca yang ditemukan kembali oleh warga seperti yang pernah terjadi di Dusun Tanjung Sari, Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat juga punya peran penting dalam menjaga peninggalan sejarah. Candi Plaosan dan beberapa situs arkeologi lainnya juga mengalami hal serupa. Di Plaosan, hampir semua arca Buddha terlihat tanpa kepala, yang membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimana dan kenapa ini bisa terjadi. Sayangnya, dokumentasi tentang hilangnya kepala arca di sana kurang lengkap, jadi para peneliti kesulitan untuk mencari tahu penyebab pastinya. Dari kasus di Borobudur dan juga Plaosan, bisa dilihat bahwa penyebab kerusakan arca gak hanya karena alam atau pencurian. Studi kasus ini mengajarkan kita bahwa sejarah, budaya, dan kepercayaan saling berkaitan dalam membentuk kondisi yang ada sekarang. Oleh karena itu, restorasi dan pelestarian harus terus dilakukan supaya warisan budaya ini bisa tetap terjaga dan dihargai oleh generasi mendatang. Upaya pelestarian dan restorasi. Menjaga arca Buddha di Indonesia adalah tugas bersama, baik oleh pemerintah maupun lembaga pelestarian seperti Balai Konservasi Borobudur (BKB). Karena setiap patung punya nilai sejarah dan spiritual yang besar. Berbagai cara dilakukan supaya arca yang rusak bisa dipulihkan dan tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Salah satu langkah penting dalam restorasi adalah mencocokkan kembali kepala arca yang hilang dengan badannya. Para ahli menggunakan teknologi modern seperti pemindaian digital dan analisis batu untuk memastikan setiap kepala yang dipasang kembali benar-benar cocok dengan bekas luka dan juga struktur batu yang tersisa. Selain itu, penggunaan teknologi modern juga sangat mendukung upaya restorasi. Untuk memastikan kepala arca terpasang dengan kokoh, digunakan lem khusus seharga 3 juta rupiah per kaleng, serta pengait atau ankor yang terbuat dari serat fiber buatan Jerman. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan kekuatan sambungan antara kepala dan juga badan arca, tetapi juga membantu mengurangi resiko kerusakan lebih lanjut akibat getaran atau gempa bumi yang kerap melanda kawasan candi. Pelestarian arca juga nggak cuma soal teknis, tapi juga melibatkan masyarakat. Warga didorong untuk melaporkan jika menemukan kepala arca yang terpisah, dan mereka bisa dapat imbalan sebagai bentuk apresiasi. Implikasi filosofis dan spiritualitas. Bagi umat Buddha, arca bukan cuma sekedar patung loh, dengan nilai seni, tetapi juga simbol dari ajaran dan perjalanan spiritual. Setiap detail yang ada di arca punya makna yang mendalam, mulai dari pesan tentang kasih sayang, hingga pengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Jadi, ketika ada arca yang kehilangan kepala atau bagian yang lain, hal itu bukan sekedar kerusakan, tapi juga pengingat bahwa hidup ini penuh perubahan. Dari situ, kita diajak untuk lebih bersyukur dan belajar menemukan makna dalam segala keterbatasan yang ada. Menurut beberapa pemuka agama, proses memperbaiki arca punya filosofi yang lebih dalam. Dalam proses ini, kita belajar tentang kesabaran, kerjasama, dan ketekunan. Semua itu adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sama seperti arca yang rusak lalu diperbaiki, kehidupan juga sering penuh tantangan. Tapi justru dari sanalah kita bisa tumbuh dan belajar.
Lebih dari itu, upaya memperbaiki arca Buddha juga jadi cara untuk menghargai peninggalan leluhur. Restorasi ini bukan cuma soal menjaga patung tetap utuh, tapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, warisan budaya dan spiritual ini bisa terus diteruskan ke generasi yang akan datang. Jadi guys, fenomena hilangnya kepala patung Buddha di Indonesia terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari alam, tindakan, manusia, hingga proses restorasi selama bertahun-tahun. Dalam ajaran Buddha, ini bisa dikaitkan dengan konsep ketidakkekalan atau anicca, yang mengingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi, termasuk warisan budaya dan seni. Kehilangan bagian dari arca menjadi simbol perubahan dan transformasi yang tak terelakkan seiring berjalannya waktu. Meskipun ada dugaan pencurian dan kerusakan lainnya, upaya pelestarian yang dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur atau BKB dan berbagai pihak mencerminkan kepedulian atau karuna serta bertanggung jawab bersama. Proses restorasi yang penuh ketelitian bukan hanya untuk mengembalikan bentuknya, tetapi juga mencerminkan kesabaran dan perhatian yang mendalam terhadap warisan budaya. Dengan dukungan penelitian, teknologi modern, dan peran aktif masyarakat, harapan untuk menjaga keutuhan arca Buddha tetap ada, sekaligus menjadikannya sumber inspirasi bagi generasi mendatang. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komen ya. Kita bakal diskusiin bareng-bareng. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye-bye!